Halo everyone, selamat datang kembali di channel YouTube gue. Buat yang belum kenal dan baru pertama kali, halo semuanya, kenalin nama gue Amanda. Gue mahasiswa manajemen dan juga frontliner dari BCA dari program Magang Bakti BCA sebagai customer service di angkatan 497. Buat yang nunggu part 2 kali ini, gue minta maaf banget karena dari kemarin itu bener-bener banyak kendala dalam upload video dan lain sebagainya. Jadi hari ini gue mau ngapain sih? Jadi hari ini gue mau lanjutin cerita gue dari part 1 yang kemarin. Hari ini gue mau ceritain bagian rekrutmen tentang interview dan juga tentang medical check up. I really hope kalian bisa enjoy nonton video gue kali ini. So langsung aja, gue dapat undangan interview itu di tanggal 12 Juni 2021. Dan interviewnya itu berlangsung di tanggal 14 Juni 2021. Jadi masih ada jangka waktu 2 hari sampai ke interview dimulai. Jadi kalau dihitung itu jangka waktu dari test online assessment itu adalah 10 hari sampai gue dapat undangan interview ini. Anyway, interview gue kali ini itu dari perwakilan pihak BCA, yaitu tim dari PT Ivo Carcom Empowerment. Nah, preparing waktunya itu kan ada 2 hari, jadi selama 2 hari itu gue ngapain aja sih? Pastinya selama 2 hari itu gue bener-bener cari informasi sebanyak mungkin tentang BCA, tentang interviewer yang akan menginterview gue, dan juga yang terakhir itu tentang frequently asked question yang biasanya ditanyakan interview kepada kita calon pekerja. Nah, di sini gue akan bahas satu-satu ya, supaya kalian juga nggak bingung kenapa gue harus cari informasi tentang interviewer yang akan menginterview kita. Ya, itu juga penting karena supaya kita punya gambaran orang seperti apa yang akan kita hadapi nanti saat kita interview itu seperti apa. Nah, cara cari informasinya itu lewat apa sih? Seperti yang gue sering bilang, sekarang informasi itu banyak banget ada di mana-mana ya. Kalian bisa stalking interviewer kalian itu melalui LinkedIn atau juga melalui Google atau mungkin Instagramnya mereka. Jadi kita juga tahu kehidupan sehari-hari mereka tuh seperti apa. Bukan untuk memata-matai kehidupannya, tapi kita supaya ada gambaran. Saat undangan interview itu masuk ke email gue, itu belum ada nama jelas interviewernya itu siapa, dan ternyata kita dihubungi selanjutnya itu lewat via WhatsApp. Dan itu H-1 kayaknya kita sudah masuk ke grup WhatsApp yang berisi kurang lebih 15-20 orang. Dan saat kita masuk ke grup WhatsApp itu, kita juga diinformasikan kalau kita itu namanya ada di urutan keberapa saat masuk via Google Meet nantinya. Jadi kita ada di urutan keberapa, dan itu kita benar-benar harus standby. Dan gue juga udah sering ngomong ya, kalau kalian itu benar-benar harus stay di handphone kalian dan di semua sosial media yang kalian cantumkan saat mendaftar di BCA yang di awal. So, make sure semua sosial media kalian itu aktif dan sering-sering dicek apa ada info terbaru atau belum. Dan untuk menjawab setiap informasi itu, jangan lupa untuk gunakan kata terima kasih. Next, gue akan bahas frequently asked question berdasarkan riset gue yang waktu itu. Tapi sebelum gue bahas itu, gue akan bilang satu hal ini sih. Hal ini sebenarnya cukup penting ke kalian, tapi yang mungkin jarang dibicarakan oleh orang lain. Satu hal ini yang harus kalian punya, guess what? Yes, betul banget. Kalian harus punya personal branding. Biar gue jelasin sedikit ya. Personal branding itu apa sih? Jadi, personal branding yang gue maksud di sini adalah the way you present yourself, background kalian, skills kalian, motivasi kalian, dan aspirasi kalian yang membuat kalian semua itu jadi diri kalian sendiri. Terus itu penting gak sih untuk dipunya? Yes, itu penting banget untuk kalian semua punya supaya kalian bisa menetapkan suatu standar atas diri kalian sendiri. Mungkin untuk teman-teman deket gue, hal ini selalu gue jelasin sih. That's why get to know yourself is really important. Itu gue selalu bilang hal itu. Intinya kalau kalian mau mencari suatu pekerjaan tapi belum paham apa aja sih hal bagus atau tidaknya di dalam diri kalian, mending kalian cari dulu personal branding diri kalian itu seperti apa, supaya kalian juga punya jawaban atas semua pertanyaan yang biasanya ditanyakan HR ke diri kalian. Bukan malah kalian mikir dan akhirnya kalian gugur di tahap rekrutmen. Untuk pertanyaan yang pertama nih, biasanya yang diajukan HR ke para
pekerja itu introduction atau perkenalan, dan itu basic banget sih. Tips dari gue itu jangan kasih perkenalan yang panjang kali lebar kali tinggi. Cukup banget untuk kalian sebutin basic things dari diri kalian aja, gambaran kalian secara umum seperti apa. Example-nya, sebutin aja nama kalian itu siapa, saat ini domisili kalian itu di mana, umur kalian berapa, dan akhir-akhir ini lagi sibuk apa. Dan yang terakhir, harapan kalian jika kalian keterima di BCA itu seperti apa sih. Yang itu sebenarnya yang terakhir itu sunnah sih, kalian gak harus. Untuk frequently asked question selanjutnya, biasanya HR ini pengen tahu nih, apa sih alasan kita mau masuk ke BCA ini seperti apa. Nah, untuk ngejawab pertanyaan HR ini, kalian benar-benar harus hati-hati sih, karena seperti yang kita semua tahu, BCA itu selalu memprioritaskan para nasabahnya. Karena itu mereka juga butuh feedback nih. Feedbacknya itu seperti apa sih? Mereka juga mau merasa diprioritaskan oleh kita sebagai calon pelamar. Jadi pilih jawaban yang mutlak. Contohnya, karena di video part 1 itu gue jawab masuk ke BCA itu adalah salah satu cita-cita gue, jadi seperti itu contohnya. Jadi gitu, pilih jawaban yang gak akan dipertanyakan lagi oleh HR itu. Jadi gak ada pertanyaan lagi selanjutnya, itu jawaban yang mutlak. Nextnya, biasanya HR juga nanya hal ini, kelebihan dan kekurangan dari diri kita tuh apa sih? Untuk yang kelebihan, kalian jawabnya jangan terlalu kepedean juga pertama. Dan kedua, harus cari jawaban yang bisa kalian pertanggungjawabkan seumpama kalian keterima jadi salah satu bagian dari BCA nanti. Dan untuk kekurangan kalian, gue sih saranin sebutin aja yang jujur tapi disertai sama solusinya. Contoh, saya pelupa orangnya, tapi saya sudah menemukan solusi atas masalah saya sering melupakan suatu schedule, yaitu sekarang saya sudah menjadwalkan beberapa schedule dan weekly reminder di handphone dan juga notes pribadi saya. Contohnya seperti itu. Lalu untuk contoh frequently asked question selanjutnya itu lebih ke arah personal, jadi kalian bisa jawab sesuai sama diri kalian sendiri. Contohnya, apa kamu bersedia ditempatkan di cabang lain? Itu boleh kalian sesuaiin. Nah, yang kedua, mengapa kamu berhak diterima di BCA? Jangan terlalu kepedean untuk jawab yang ini, tapi jawab aja yang realnya seperti apa dari diri kalian yang menurut kalian oke gitu diterima di BCA. Yang ketiga, jika kuliah bagaimana menyeimbangkan waktunya. Nah, kalau kalian udah mengatur waktu dengan sedemikian rupa, kalian boleh jelaskan hal tersebut ke HR seperti apa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, biasanya HR juga menanyakan ini karena kita mendaftar sebagai frontliner dari BCA, jadi kita akan selalu bertemu dengan nasabah. Dan pertanyaan itu seperti, tolong ceritakan pengalaman kalian semua berhadapan dengan para pelanggan itu seperti apa dan cara kalian menyikapi pelanggan itu seperti apa. Dia pengen tahu jawaban dari kita, tapi hal itu juga tergantung, biasanya HR nanya dan juga enggak. Untuk kalian yang belum pernah bekerja sebelumnya, kalian jawab aja, saya belum pernah bertemu dengan pelanggan. Dan untuk frequently asked question yang terakhir nih, yang sudah gue lakukan riset sebelumnya, yaitu apa yang kamu ketahui tentang dunia perbankan. Untuk hal ini, kalian yang gue kasih tahu di awal tadi, kalian harus searching dulu sebanyak-banyaknya informasi tentang BCA, dan BCA itu berdiri di tahun berapa dan dipimpin oleh siapa, sekarang sudah memiliki berapa cabang, dan produknya itu di dalamnya apa aja. Kalian harus memahami itu semua. Nah, untuk semua pertanyaan yang biasanya ditanyakan HR ke kita yang gue sebutin dari tadi ini, itu kan sifatnya lebih ke personal. Kalian bisa jawab aja sama diri kalian masing-masing itu seperti apa, dan gak ada special tipsnya sih, cuman mungkin pemilihan katanya diperbaiki aja, dipilih-pilih, terus sesuai standar operasional prosedur kalau bisa. Dan untuk tips and trick yang selanjutnya, ini gue akan sebutin aja. Yang pertama, ucapin salam lebih dulu saat Google Meet di approve. Jadi kan kalau kita masuk ke Google Meet dan tekan link yang mereka kasih, kita itu akan di approve dulu sama mereka. Kalau kita sudah di approve, lebih baik kalian dulu yang sapa, yang memberikan salam mungkin selamat siang ibu, dan kalian mungkin kan sudah tahu namanya siapa, boleh disebutkan di awal. Tips yang kedua, selalu gunain kata terima kasih di setiap kesempatan. Misal kalian abis menjawab suatu pertanyaan atau di akhir pun itu kalian wajib banget gunain kata terima kasih. Sebenarnya hal itu hal basic sih, nggak usah harus gua perjelas juga mungkin. Dan yang ketiga, jangan gugup, jangan panik. Perbanyak lagi latihan untuk ngomongnya itu di depan kamera ataupun kaca. Jadi seolah-olah kalian itu benar-benar berhadapan langsung dengan HR-nya ini. Jadi kalian sudah practice, seperti yang kita tahu, practice makes perfect kan. Next tipsnya adalah spend waktu standby itu lebih banyak.
jangan sampai HR itu nelpon kita saat waktunya kita interview dan kita belum standby di Google Meet. Nah, tips yang ini juga penting banget nih, tetap senyum karena kita ngelamar itu sebagai frontliner yang harus dicap sebagai orang yang ramah. Dan itu senyumnya di setiap kalian jawab pertanyaan. Nextnya, untuk dress code kayaknya sih lebih bagus kalau kalian itu pakai baju hitam dan juga putih berkerah, walaupun dari pihak BCA itu tidak mewajibkan sebenarnya. Terus saat interview itu pastiin badan kita itu selalu dalam posisi tegak, bukan yang nyender begini atau begini, nyender ke tembok. Itu usahain jangan dan hindari, karena walaupun kita bukan bertatapan langsung dengan HR, mereka juga memperhatikan gerak-gerik kita itu seperti apa. Terus ini juga penting banget ya, kalian harus make sure juga koneksi internet di rumah kalian itu atau wifi itu harus proper dan juga lancar, supaya kita bisa dengar dengan jelas apa yang dimaksudkan oleh HR saat bertanya, atau kita juga bisa terdengar saat kita ngomong itu maksudnya ke arah mana. Terus karena nggak tatap muka langsung, kalau gue sih prefer nggak harus pakai sepatu karena nggak kelihatan, jadi yang kelihatannya aja seperti apa, tapi pastiin baju kalian itu nggak ada yang lecek sama sekali. Terus dari pihak BCA ini kan nyuruh kita untuk reply email mereka itu saat kita diundang interview, dan usahain balas email dari BCA itu secepat mungkin kalau kalian benar-benar mau ikut interview. Terus interview yang terakhir nih, pastiin baca ulang formulir permohonan magang yang udah kalian isi dan kalian pahami, karena beberapa pertanyaan mungkin juga akan ditanyakan HR dari situ. Paling segitu aja sih untuk session interview dari BCA ini. Nanti kalau ada tips yang belum gue sebutkan di video, mungkin akan gue cantumkan di description box kayak biasa, nanti kalian cek aja di sana. Nextnya gue akan bahas tentang session medical check up. Jadi medical check up ini kita nggak dilakukan online ya pastinya, tapi kita datang langsung ke tempat. Mungkin karena gue juga dari Jakarta, gue dapat klinik di TMC Bellagio Mall Kuningan Jakarta. Gue dapat undangan medical check up itu di tanggal 1 Juli 2021. Jangka waktu dari interview itu sekitar 2-3 mingguan. Tapi itu balik lagi sih, jangka waktunya nggak bisa ditentukan, terus berbeda-beda juga mungkin setiap orang dan juga setiap daerah. So, buat kalian yang masih sering nanya di kolom komentar ataupun DM Instagram tentang kenapa sih kok kalian belum dikabarin juga sampai saat ini mungkin, dan apa kalian itu ada peluang lolos ke tahapan selanjutnya atau enggak, sebenarnya gue sama sekali nggak keberatan untuk jawab pertanyaan itu, karena gue tetap aja akan jawab sesuai dengan pengalaman gue. Tapi karena gue juga bukan bagian dari rekruter tim BCA, di sini juga gue cuma mau membagikan perjalanan rekrutmen itu seperti apa supaya kalian juga ada gambaran nanti saat menjalaninya. Terus saat undangan medical check up itu masuk lewat email, di situ ada pertanyaan seperti ini. Ada 2 pertanyaan. Apakah sudah pernah terpapar COVID sebelumnya? Yang kedua, apakah sudah melakukan vaksinasi? Dua-duanya kalian jawab aja sesuai keadaan kalian saat itu. Tapi di sini gue saranin untuk yang sama sekali belum pernah vaksin sebelumnya, gue saranin untuk vaksin sekarang juga, karena di tahapan selanjutnya di part 3 nanti gue akan jelasin juga kalau kartu vaksinasi itu dibutuhkan untuk penandatanganan kerja. Terus jangan lupa juga untuk balas email dari BCA itu secepat mungkin seperti yang gue sering bilang. Maka dari itu kalian, gue bilang itu selalu harus aktif di email maupun sosial media yang kalian cantumkan saat mendaftar di awal. Terus di email undangan medical check up ini kita juga diharuskan untuk mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan kalau kita seandainya lolos ke tahapan selanjutnya, yaitu penandatanganan kerja. Nah, berkasnya itu apa aja sih? Nah, itu akan gue cantumkan di layar. Kalian siap-siap screenshot dalam 3, 2, 1. Oke, udah. Sekarang gue akan bahas tips and triknya. Apa aja sih sebelum kita ngelakuin medical check up itu harusnya kita ngelakuin apa aja. Yang pertama itu kita jangan takut. Yang kedua itu jangan puasa karena nggak diwajibkan dari pihak BCA. Yang ketiga, banyakin minum air mineral. Yang keempat, pagi-pagi sebelum berangkat medical check up, usahakan minum susu beruang dulu untuk mendetoks racun dalam tubuh. Usahakan jangan yang dingin karena masih pagi juga, takut mules. Terus yang dibawa ke lokasi medical check up itu apa aja? Nah, dari pihak BCA ini sebetulnya nggak nyuruh bawa apa-apa, hanya KTP asli kita dan juga fotokopi KTP aja. Tapi karena corona ini masih hype ya kan, nah tentunya kita harus juga double masker saat kita pergi. Lebih baik pakai baju yang berkerah dan juga berkancing karena nanti akan diperiksa juga. Dan nggak harus pakai hitam putih sih kalau menurut gue, casual aja, nggak harus pakai sepatu pantofel juga untuk yang cowok nih.
karena nanti akan ada pemeriksaan juga dari dokter umum yang mungkin akan ribet mungkin ya kalau harus bongkar pasang sepatu dulu. Terus jangan lupa bawa hand sanitize juga untuk make sure kalau kalian itu ya jauh-jauh lah dari virus mungkin ya. Terus di sana kan karena di sana banyak orang juga ya, kita lebih baik antisipasi ya kan. Terus usahain, yang terakhir nih, usahain kalian itu datangnya awal, karena waktu itu gue juga urutan pertama, jadi gue orang pertama yang selesai gitu, jadi lebih cepat dan lebih efektif. Terus nih pas sampai di sana juga ternyata bukan dari pihak BCA aja yang mau pemeriksaan kesehatan, tapi banyak juga dari perusahaan-perusahaan lain juga yang menyerahkan untuk pemeriksaan kesehatan para karyawannya itu di TMC Bellagio Mall Kuningan ini. Terus setelah kita datang dan kita dikasih nomor urut, waktu itu gue dapet nomor urut pertama tentunya, dan untuk BCA itu tempatnya sendiri ya di lantai atas. Setelah itu dari BCA ini, dari program magang bakti itu kurang lebih ada 20-25 orangan yang datang, karena mungkin baru buka juga kali ya kliniknya, jadi ruangan-ruangan para dokter dan juga para perawat tuh lagi siap-siap juga. Jadi sambil kita nunggu, kita tuh ke resepsionis, kita dipanggil satu-satu berdasarkan nomor urut, lalu kita suruh buka masker supaya perawat di sana tuh bisa lihat saat kita menyandingkan KTP asli kita dan juga muka kita itu benar-benar kita yang hadir, bukan orang lain diwakili. Setelah itu kita dikasih papan jalan, pulpen, dan juga form yang berisi tentang riwayat penyakit yang kita derita. Nah itu kita isi berdasarkan keadaan kita saat itu. Nah setelah kita selesai ngisi form riwayat penyakit tersebut, kita kembalikan lagi formnya ke meja resepsionis yang perawat isinya. Lalu kita menunggu di ruang tunggu itu sampai para perawat manggil nomor urut kita dan juga nama kita. Nah untuk pemeriksaan kesehatannya nih, buat kalian yang tanya, sebenarnya nggak ada bedanya sih sama pemeriksaan kesehatan yang lain. Contohnya tuh kayak ada pertama kita cek tensi, cek tingkat saturasi, tinggi badan, berat badan, ambil darah, tes mata, terus juga ronsen dada. Terus makanya karena kita mau ronsen itu usahain di bagian sekitar dada kita itu nggak menggunakan logam ya. Terus selanjutnya ada periksa dokter umum, dan yang terakhir itu sebelum kita pulang kita dikasih jar kecil, nanti gua akan cantumin jarnya di sini. Itu untuk menampung air kemih kita sebelum kita pulang sih, untuk diperiksa supaya kita ada kecenderungan terhadap narkoba atau tidak. Setelah serangkaian pemeriksaan kesehatan itu, di awal kan kita sudah menandatangani form pernyataan yang berisi segala hasil tes kesehatan kita itu tidak akan diberitahukan ke pihak kita, namun langsung dikirimkan ke pihak BCA-nya langsung. Dan kita betul-betul nggak tahu hasilnya itu seperti apa, jadi kita nggak bisa nebak-nebak juga apa kita punya kecenderungan suatu penyakit atau enggak. Jadi nextnya sebelum pulang kita juga dikasih form tentang kepuasan pelanggan atas pelayanan para perawat dan juga dokter di sana. Nah itu kalian isi aja sesuai pengalaman kalian di tempat kalian medical check up seperti apa, apakah kalian puas atau enggak. Tapi kalau menurut gue pribadi sih nggak heran banget ya banyak perusahaan yang mempercayakan TMC Bellagio Mall ini sebagai tempat medical check up para karyawannya, karena pelayanan di sana itu benar-benar wajib diacungi 2 jempol. Contohnya kayak mereka yang nyambut dan approve kita sebagai klien atau pasien dengan sangat baik, sampai halnya mereka yang menenangkan beberapa orang yang mungkin takut. Ada beberapa orang kan yang mungkin takut untuk ambil darah dan takut dengan jarum suntik. Mereka itu men-treat kita semua itu dengan sangat baik. Terus kalau menurut gue juga pemeriksaan di sana itu benar-benar cepat banget, karena waktu itu segitu banyak pemeriksaan aja gue selesai duluan karena gue nomor urut pertama yang gue bilang tadi. Jadi itu gue selesai di kurang lebih jam 9:30 pagi itu, jadi kita langsung dipulangkan dan gak harus nunggu hasil. Jadi lumayan efektif banget sih menurut gue. Mungkin sampai di sini dulu kali cerita gue kali ini tentang interview dan juga medical check up. Gue gak bosan-bosan untuk bilang buat kalian yang lulusan SMA tapi bingung mau lanjut kuliah tapi kekurangan biaya, mending gabung sama kita sebagai frontliner BCA, yaitu di bagian teller dan juga customer service. Syarat utamanya hanya satu, ijazah SMA, rapor semester 5 dan 6. Yang lain itu hanya syarat pendukung aja. Dan buat kalian nih yang cari pekerjaan di luar sana, semoga segera dikasih pekerjaan yang sesuai dengan passion dan kemauan kalian. Jangan pernah bosan untuk apply kerja, jangan patah semangat. Keep looking for work until God say that's your way. Semoga video gue kali ini bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan menonton. Semoga segera ada kabar baik buat kalian yang sedang menunggu. Once again, thank you so much for watching. Amanda signing off. See you di part 3. Bye-bye.